Oke, di tutorial lanjutan kali ini kita akan mulai untuk membuat project backend-nya terlebih dahulu. Namun untuk menjalankan project backend ini pastikan kita sudah menginstal Java JDK di laptop kita masing-masing. Untuk versi JDK-nya di sini saya menggunakan versi JDK 17. Kemudian kita juga harus menginstal Maven karena saya akan menggunakan Maven sebagai build tool Java-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk generate project Spring Boot-nya, kita bisa pergi ke starspring.io. Oke. Kemudian di sini untuk project-nya kita pilih Maven. Untuk language-nya pilih Java. Kemudian untuk versi Spring Boot-nya sendiri saya pilih yang 3.4.1. Oke. Kemudian untuk si project metadatanya bisa kita sesuaikan ya. Di sini saya kasih nama untuk grupnya com.app. Artifaknya to-do list -be. Oke. Untuk packagingnya saya pilih jar. Kemudian untuk versi Java-nya saya pilih yang Java 17. Kemudian untuk dependensinya di sini kita membutuhkan Spring Web. Lalu DevTool. Kemudian kita juga perlu Lombok biar nggak buat setter-getternya secara manual. Kemudian kita butuh MongoDB. Spring Data MongoDB. Lalu yang terakhir Spring for RabbitMQ. Nah, RabbitMQ ini bakal kita gunain untuk ngedelay si message yang akan kita kirimkan ke WhatsApp. Oke, kalau sudah langsung saja klik button generate. Oke. Selanjutnya kita pergi ke download. Nah, ini nih hasilnya udah jadi ya. Udah jadi. Kita pindahin ke folder yang mau tempat kita akan bekerja. Di sini saya bikin folder namanya YouTube. Oke. Kemudian saya ekstrak. Oke. Jika sudah, ini hasil generatannya bisa kita hapus. Oke. Selanjutnya di sini saya menggunakan IDE IntelliJ IDE versi community ya. Teman-teman bebas bisa gunain Eclipse ataupun jika mau menggunakan Visual Studio Code itu bebas sesuai selera teman-teman masing-masing. Selanjutnya klik open. Kemudian kita arahkan ke folder tempat kita nyimpen hasil generatan tadi. YouTube to-do list B. Oke. Nah, oke, kita tunggu sampai selesai loadingnya. Oke, jika sudah kita coba sedikit setting dulu. Di sini kita ke setting. Kemudian pilih build execution and deployment. Kemudian pilih build tools. Pilih Maven. Nah, untuk Maven homepage-nya ini diarahkan ke tempat kita nyimpen si Maven-nya ya. Saya sebut program files, Apache Maven. Oke. Jika sudah apply, oke. Sedang proses. Oke. Selanjutnya kita pergi ke file project structure. Nah, di sini untuk SDK-nya kita sesuaiin karena tadi kita pakai Java 17 jadi kita pilih yang Java 17. Apply. Oke. Oke, kita sudah punya project Spring Boot-nya. Kemudian saya membutuhkan dependensi lain. Yang pertama itu Spring Validation.
Nah, Spring Validation ini saya butuhin untuk nge-handle negative case ya. Kita copy, kemudian kita paste di pom.xml. Oke. Satu lagi, saya butuh Swagger ya. MVC UI. Kita pilih yang versi latest. Kita copy. Kita paste. Kita save. Jika sudah, kita reload lagi si Maven-nya. Oke, jika sudah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat config-nya dulu ya. Nah, di sini ada nama filenya application.properties. Namun, karena saya biasanya menggunakan application.yml, jadi di sini mau saya coba rename dulu. Oke. Spring application name. To-do list BE. Kemudian kita buat koneksi ke MongoDB-nya. Hostnya localhost. Kemudian portnya. Kemudian untuk nama database-nya tadi to-do list DB. Oke. Kita save. Selanjutnya kita pergi ke main file kita. Karena tadi kita nambahin dependensi untuk Swagger, jadi perlu kita tambahin anotasi dulu. Open API definition. Oke. Info. Kita isi untuk title-nya. Tulis app. Untuk version-nya, oke. Kemudian kita isi juga description-nya. API. Jika sudah kita save, kemudian kita coba running project-nya dulu. Di sini saya menggunakan terminal ya. Kita ketikkan script mvn spring dashboot -2 run. Oke, jika kalian melihat log proses running ini artinya project Spring Boot kita ini sudah berhasil kita running ya. Selanjutnya saya akan membuat satu package baru, itu akan saya kasih nama entities, di mana entity ini saya gunakan untuk menyimpan entity atau model kita. Oke. Saya akan buat satu kelas Java baru, di sini saya kasih nama to-do. Oke. Di sini saya tambahkan anotasi data dari Lombok, kemudian anotasi arc constructor, kemudian anotasi no arc constructor, and anotasi builder dari Lombok, dan anotasi dokumen.
sebagai mapping ke collection MongoDB kita. Karena tadi di MongoDB kita kasih nama collection to do, jadi di sini harus kita samakan to do. Oke. Selanjutnya saya akan bikin atributnya. Di sini saya perlu ID. Oke. Di sini saya mempunyai beberapa atribut. Yang pertama itu ID sebagai unique kita. Kemudian start date ini saya perlukan untuk sebagai waktu mulai aktivitasnya. Kemudian end date ini waktu selesai aktivitasnya. Untuk title ini akan saya gunakan untuk sebagai menyimpan aktivitasnya. Kemudian priority ini sebagai prioritas, apakah dia high, medium, atau low. Kemudian untuk statusnya ini akan saya gunakan untuk menyimpan status apakah dia sudah selesai atau belum. Dan untuk created date dan modified date itu adalah sebagai pencatatan kita aja, kapan data itu dibuat dan kapan data itu diupdate. Kemudian satu lagi WA number ini saya gunakan untuk menyimpan nomor WA gitu. Selanjutnya saya bikin satu entity baru. Di sini saya kasih nama user detail. Sama, kita tambahkan anotasi data. Dokumen, collection, user detail. Oke. Selanjutnya saya tambahkan atribut ID. Nah, di kelas ini ada WA number ini, WA number lagi. Jadi bedanya itu kalau yang to do tadi itu bakal kita simpen untuk sebagai kita nge-get datanya. Misalnya di sini user dengan WA number 123. Nah, nanti kita bakal select ke table to do-nya pakai WA number tersebut. Dan untuk WA number di user detail ini saya gunakan ketika user melakukan login gitu. Oke. Di entity sudah beres, selanjutnya kita pergi ke saya buat satu package baru dengan nama DTOS. Oke. Saya buat satu kelas baru dengan nama user detail DTO. Oke. Oke. WA number. Nah, untuk kelas DTO sendiri, user detail DTO ini akan saya gunakan sebagai request body ya, request body untuk API login. Nah, karena tadi kita sudah menginstal dependensi Spring Validation, jadi untuk negatif case-nya saya akan serahkan ke si Spring Boot. Jadi di sini saya tambahkan anotasi not null dengan message nomor WhatsApp tidak boleh kosong. Selanjutnya saya kasihkan anotasi not blank dengan message yang sama.
Selanjutnya saya kasih pattern untuk input regex. Jadi expect-nya itu usernya itu hanya boleh menginput numerik gitu. Dan dengan prefix di awalnya itu plus 62, bukan 0. Oke, kita tambahin regexnya. Plus 62. Oke. Jadi dari regex ini kalau misalnya user prefix depannya itu enggak plus 62, maka akan ditreatment sebagai invalid input. Atau user input dengan inputan terdiri dari alfanumerik dan juga simbol, itu juga sama akan ditreatment sebagai invalid input. Kemudian saya tambahkan anotasi size. Max-nya itu 15. Jadi user itu hanya boleh nginput sepanjang 15 karakter maksimalnya. Dengan message panjang nomor WhatsApp maksimal 15 karakter. Oke, kita save. Di sini kelas DTO-nya juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan buat untuk kelas untuk package repositorinya dulu ya. Oh, sorry. Nah, jadi level package repository ini levelnya sama dengan DTOS dan entity ya. Tadi saya salah, saya buatnya di dalam entity, jadi saya pindahin ke luar gitu. Oke, selanjutnya saya akan bikin satu interface baru. Dengan nama user detail repository, kemudian tipenya kita pilih interface. Oke. Kita extend. Karena di sini kita menggunakan Mongo, jadi kita extend ke Mongo repository. Nah, untuk kelasnya sendiri, saya akan arahkan ke user detail dan juga string. Jangan lupa tambahkan anotasi repository di atasnya. Oke. Oke. Untuk kelas repositorinya kita biarin kosong kayak gini dulu. Selanjutnya saya buat satu package baru dengan nama services. Nah, package services ini yang akan saya gunakan untuk menyimpan bisnis logic kita ya. Oke, selanjutnya saya bikin kelas baru dengan nama user detail service dengan tipenya interface. Oke. Saya buat satu kelas baru lagi dengan nama user detail service MPL. Oke. Nah, si kelas user detail service MPL ini bakal kita implement ke kelas si user detail service. Oke. Sini kita tambahkan anotasi service. Nah. Oh iya. Oh iya, saya juga mau sorry tadi kelupaan di kelas DTO ini saya mau bikin satu kelas baru lagi untuk menyimpan respon dari API kita. Di sini saya kasih nama general respon. Tambahkan anotasi data. Builder.
Di sini saya kasih generic ya. Jadi si generic class ini dia bisa diisi apa aja nih. Mau diisi objek, string, atau tipe data lainnya bebas gitu. Juga tampilan notasi JSON include. JSON include non null. Oke. Jadi dia ini bakal nampilin di mana yang ada value-nya gitu. Yang null nggak bakal ditampilin. Response code. Oke. Selanjutnya kita mulai bikin bisnis logic untuk si API login ini. Kita bikin return dari general response kelas yang tadi kita buat. Di sini kasih tanda tanya. Kemudian kita kasih nama service-nya dengan nama login. Kemudian untuk parameternya kita isi ngambil dari user detail DTO. Oke. Kita save. Kemudian kita pergi ke user detail service.mpl. Nah, kalau kita lihat ini pasti error nih. Karena tadi di interface-nya kita bikin satu metode baru. Kemudian di sini harus kita implement juga di kelas yang implement ke user detail service. Caranya kalau menggunakan IntelliJ, kita klik Ctrl O aja, kemudian kita implement. Oke. Di sini saya tambahkan anotasi required arc constructor. Jadi di Spring yang terbaru ini untuk anotasi add auto wired itu sudah tidak direkomendasikan. Jadi di sini saya mencoba menggunakan required arcs constructor. Kemudian kita panggil si user detail repository yang tadi udah kita buat. Private final. Oke. Oh. Oke. Di sini kita buat query select dulu untuk select ke table ke collection user detail. Tambahkan anotasi query. Kita kasih nama find by WA number. String WA number. Oke. Jadi si query ini akan melakukan select ke collection where-nya WA number dari parameter WA number yang diinput sama si user. Kita pergi ke user detail service MP lagi. Kita panggil query yang udah kita buat. WA number, user DTO, get WA number. Kemudian kita bikin kondisi if object
oh sorry, if object is null, access user detail. Nah, di sini saya mau buat kalau misalnya user inputin nomor WhatsApp yang belum ada di database kita, ini mau saya treatment sebagai data baru. Jadi, dia akan melakukan insert ke Mongo kita. Kita panggil kelas user detail dengan nama user detail. Oke. User detail. Oke, jadi arti dari logic ini, jika access user detail ini nggak ditemukan di Mongo kita, maka dia akan melakukan save atau insert ke collection si user detail kita. Kemudian kita return general response builder response code. Oke, untuk respon message-nya ini agar tidak banyak perulangan, maka saya akan bikin satu package baru dengan nama constant. Tipenya interface. Oke. Di sini saya bikin kelas baru, respon public static final string. Successful. Oke, kita balik ke sini. Kita panggil dari si atribut yang ada di dalam konstan kita, fconstant, di dalam kelas respon dengan nama success message. Oke. Jika sudah, langsung kita save. Selanjutnya kita akan buat controllernya. Saya akan buat satu package baru dengan nama controllers. Oke. Bikin controller dengan nama user detail controller. Kita tambahkan anotasi REST controller. Tambahkan anotasi request mapping. User detail. Tambahkan anotasi required task constructor. Kita panggil service class kita. Oke. Di sini saya akan bikin controller dengan metode post mapping. Login. Kemudian untuk returnnya response entity. General response. Nama controllernya login. Terus kita panggil anotasi add valid dari Jakarta Validation. Nah, si anotasi ini yang bakal nge-handle si inputan user yang nggak valid gitu. Kemudian tambahkan anotasi request body. Kita panggil si class user detail DTO.
return response entity.ok, kita panggil user detail.service.login, isi parameternya user detail DTO. Oke, sudah selesai untuk API kita. Selanjutnya akan kita coba restart ulang servisnya. Oke, udah running. Sekarang kita coba akses si Swagger-nya. Localhost, default portnya 8080, garis miring swagger-ui.html. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada nih satu buah API. Kita coba lihat. Oke, kita coba try it out. Kita masukin nomor telepon asal dulu. Oke, kita coba hit. Oke, di sini dapat respon code 200 dengan respon message successful. Selanjutnya kita coba validasi datanya ke si user detail collection. Kita find. Oke, masuk ya. Selanjutnya kita coba hit lagi. Coba lihat lagi. Oke, masih nggak berubah. Nah, sekarang coba kita coba hit lagi gimana kalau misalnya nomor telepon yang di-input itu berbeda gitu. Tambahkan 23 gitu. Execute. Coba cek. Oke, berhasil ya. Karena tadi si yang belakang yang 23 ini belum ada di collection kita, maka dia akan nge-create data baru. Nah, sekarang kita coba gimana seandainya si user itu masukin nomor WhatsApp yang nggak valid. Oke. Nah, ini akan ngebalikin status 400. Oke, dari si method argumen not valid exception. Tapi kan kita nggak mungkin nih mentah-mentah ngebalikin respon ini ke user nih. User bakal bingung nih. Nah, sekarang saya akan buat control advice untuk handle itu. Kita buat satu package baru di dalam controller. Kita kasih nama package-nya advice. Kemudian saya buat satu kelas baru. Saya kasih nama global exception handler. Bentar. Oke. Di atas kelas ini kita tambahkan anotasi REST controller advice. Kemudian di sini saya akan bikin metode baru untuk ngehandle kalau misalnya ada error dari metode argumen not valid exception. Annotate exception handler. Oke. Public response entity general response. Di sini kayak saya kasih nama handle validation exception. Oke. List string error list x get binding result get field error stream get field errors. Stream
map, field error, get default message, collection collector tulis kolektor tulis. Kita return respon entity. Oke, di sini saya akan bikin satu private class untuk nge-mapping si respon kita. General respon. Dan sorry, di sini return aja general respon. Response code, response message, error list. Oke. Sini kita panggil mapping error. Get request dot value ttp status get request get reason parse error list new http headers http status dot get request. Oke. Oke, sudah selesai. Kita coba rerun lagi. Oke, sudah selesai. Kita coba buka Swagger lagi dan coba kita inputan yang nggak valid ini. Nah, kita sekarang responnya lebih manusiawi ya. Ini format nomor WhatsApp tidak sesuai. Karena emang format seperti ini nggak diperbolehkan gitu. Coba seandainya kita hapus. Nah, dia akan ngeluarin pesan nomor WhatsApp tidak boleh kosong. Oke, cukup sekian untuk tutorial login kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.